Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Asal mula virus COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Untuk sumber dari mana asalnya, ada beberapa teori yang menjelaskan, tapi untuk pastinya masih belum diketahui. Salah satu teori yang menjelaskan yaitu virus corona berasal dari kelelawar yang dijual di Wuhan. Pertama kali, virus corona ada di Wuhan pada bulan Desember. Lalu, pada 23 Januari, Wuhan di-lockdown. Pada 30 Januari, WHO mendeklarasikan sebagai darurat kesehatan global. Filipina adalah negara di Asia yang pertama kali melaporkan kematian di luar Cina. Kemudian Prancis adalah negara pertama di Eropa yang melaporkan kematian akibat virus corona pada 14 Februari 2020. Virus COVID-19 masuk ke Indonesia, bermula dari seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif COVID-19. Pada tanggal 16 Februari, mereka merasakan gejala dan pada tanggal 26 Februari, mereka berobat ke Rumah Sakit Mitra Depok dan ditetapkan sebagai suspek corona. Pada tanggal 1 Maret, masuk dalam kategori pengawasan. Saya di sini akan menjelaskan 3 status pasien yang terjangkit COVID-19. Yang pertama, ODP, orang dalam pantauan. Orang dalam pemantauan ini memiliki gejala yang lebih ringan, yaitu demam, batuk, dan sakit tenggorokan. ODP ini tidak memiliki riwayat kontak langsung dengan penderita. Pasien dengan status ODP dapat dipulangkan dan melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Yang kedua adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini memiliki gejala yang nampak seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Pasien yang masuk kategori PDP akan menjalani proses observasi melalui cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan ke Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia. Pasien yang dinyatakan PDP akan dirawat di rumah sakit untuk ditinjau perkembangan kasusnya. Ketiga, OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini tidak memiliki gejala apapun, tetapi memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya adalah suspek. Suspek yaitu orang yang diduga kuat terjangkit COVID-19, yaitu dengan menunjukkan gejala dan pernah kontak dekat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Positif COVID-19 adalah pasien yang terbukti secara medis telah terinfeksi virus corona dan melalui proses pengujian laboratorium. Rapid test adalah metode screening awal yang dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus COVID-19. Antibodi ini dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus COVID-19. Jadi, rapid test adalah pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi COVID-19. Swab test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi virus COVID-19. Dengan cara petugas medis mengambil sampel apus dari saluran pernapasan. Kemudian sampel ini dibawa ke laboratorium untuk mendeteksi ada atau tidaknya DNA virus COVID-19. Social distancing dan physical distancing seringkali terdengar bersamaan dengan meningkatnya kasus COVID-19. Konsep physical distancing dan social distancing sebetulnya hampir sama.
Keduanya diterapkan untuk menekan resiko penularan dan jumlah kasus COVID-19. Social distancing atau physical distancing adalah pembatasan sosial atau pembatasan fisik untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dengan jaga jarak, virus COVID-19 tidak mudah menyebar dan menginfeksi orang lain. Penularan virus corona yang semakin berkembang setiap harinya membuat kita harus beraktivitas di rumah saja. Begitu juga dengan bekerja. Pemerintah membuat kebijakan work from home untuk menekan penularan virus corona. Aturan WFH atau work from home mirip dengan kebijakan belajar dari rumah bagi siswa sekolah. WFH biasanya diterapkan sesuai dengan aturan lembaga terkait dan dilakukan sampai keadaan menjadi lebih baik. Flattening the curve atau meratakan kurva adalah strategi kesehatan masyarakat yang diperkenalkan pada waktu pandemi coronavirus. Kurva yang dimaksud adalah kurva wabah, representasi visual dari jumlah orang yang tertular yang membutuhkan pengobatan seiring dengan perjalanan waktu. Pada masa wabah, sistem kesehatan sebuah negara dapat kolaps jika jumlah orang yang tertular lebih dari jumlah kemampuan sistem kesehatan untuk menangani mereka. Istilah meratakan kurva artinya memperlambat jumlah penularan selama wabah, sehingga jumlah orang yang memerlukan penanganan berkurang dan sistem kesehatan tidak kewalahan. Usaha ini meliputi peningkatan fasilitas kesehatan, penerapan social distancing dan physical distancing, serta isolasi dan juga karantina. Isolasi adalah tindakan memisahkan orang yang tidak sakit dan orang yang sakit atau terinfeksi virus corona di suatu tempat. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19, terutama di lingkungan umum. Bagi yang sudah dipastikan terinfeksi virus corona, menerapkan isolasi adalah langkah yang sangat tepat untuk dilakukan. Isolasi biasanya dilakukan di suatu ruangan khusus di rumah sakit untuk memudahkan pemantauan dan penerapan tindakan medis secepatnya. Sedangkan karantina direkomendasikan untuk orang yang terinfeksi virus corona namun tidak memiliki gejala. Karantina bisa dilakukan dengan mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Selama karantina, yang wajib dilakukan adalah mengatur pola hidup bersih, sehat, dan tidak bertemu dengan orang lain. Jika harus bertemu, maka ia wajib menjaga jarak minimal 1 meter dan menggunakan masker.